Telutizen, kembali lagi bersama saya Amaranova dalam Tell You Talk episode ke-25. Telutizen tentunya dalam perkembangan teknologi ini sangat pesat ya, dan termasuk pada layanan jaringan mobile mulai dari 3G, 4G, dan saat ini telah hadir 5G. Nah, beberapa waktu lalu nih, Telkomsel secara resmi meluncurkan jaringan 5G di Indonesia yang rencananya akan hadir di beberapa kota besar, salah satunya di Bandung nih Telutizen. Dan tepat pada tanggal 7 Juni lalu, jaringan 5G ini di Bandung secara resmi launching di Telkom University, dan TU tentunya menjadi kampus pertama di Indonesia yang mendapatkan dukungan jaringan 5G Telkomsel. Boleh tepuk tangan dulu dong guys. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya lagi, Amal langsung saja berbincang bersama Bapak Yuda Febrianta selaku Kepala Urusan Pengelolaan Unit Bisnis. Betul ya, Bapak? Ya betul. Ya, sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana Ama kabarnya? Amin, amin. Aku juga harus sehat ya Pak ya. Siap, harus sehat dan bahagia tentunya ya. Nah, tadi baru dibahas sedikit nih ya Pak ya, tentang event yang baru dilaksanakan saja, launching yang dilaksanakan di minggu lalu nih Pak ya, tanggal 7 Juni di kampus Telkom tentunya. Acaranya kemarin apa saja Pak, kalau boleh tahu? Ya, jadi terima kasih. Alhamdulillah kita sebagai kampus telekomunikasi ya, kita diberikan amanah kemarin dijadikan lokasi untuk launching 5G Telkomsel di Indonesia. Jadi selain beberapa kota besar di Indonesia, kebetulan Telkom University dijadikan tempat untuk launching itu. Nah, launching ini ada beberapa kegiatan di dalamnya. Yaitu pertama sambutan dari pimpinan ya, dari bupati, wali kota, terus kemudian dari Diskominfo. Terus kemudian kita juga membuat beberapa showcase tentang 5G, yaitu pertama penelitian-penelitian dari dosen kita Telkom University, terus kemudian dari vendor, dia memberikan teknologi 5G yang terbaru gitu ya. Itu banyak sekali kegiatannya ya. Iya. Hanya dalam satu hari itu banyak kegiatannya ya. Apakah acara itu hanya launching saja atau mungkin ada rangkaian-rangkaian yang lainnya Pak? Ya sebenarnya kemarin hanya acara launching saja, karena juga di masa pandemi ini ya, kita menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat ya untuk itu. Jadi kita tidak boleh membuat kerumunan gitu. Jadi kita hanya menghadirkan 30 tamu saja terus untuk launching secara resmi. Nah, sebenarnya 5G pengembangan 5G di Indonesia ini tidak tertinggal kontribusi juga dari Telkom University. Ya, Telkom University sebagai kampus yang fokus ke telekomunikasi terus mendukung ya pengembangan, dan kita terus berkontribusi untuk mengembangkan teknologi 5G di Indonesia tentunya. Jadi bukan hanya kegiatan itu saja, tapi ada banyak kegiatan yang lainnya nanti yang kita bisa bahas ya. Baik. Dan untuk pengembangannya sendiri nih Pak, 5G di Telkom University tentunya berkolaborasi dengan Telkomsel saja berarti? Jadi kita sebenarnya untuk ke depan, jadi kita sudah membuat banyak kerjasama dengan mitra-mitra untuk pengembangan 5G ini, termasuk dengan operator. Jadi seluruh operator di Indonesia juga nanti akan mengembangkan jaringannya ke 5G ya, mulai dari Telkomsel, XL, Indosat, Smartfren, Net1, dan Tri. Nah, terus kemudian dengan sistem integrator, yaitu perusahaan-perusahaan yang berfokus untuk mengintegrasikan perangkat-perangkat telekomunikasi. Terus kemudian dengan MNO ya, dengan operator. Terus kemudian selain itu dengan vendor. Vendor itu termasuk misalkan Parallel Wireless, ada Huawei gitu. Terus kemudian ada Baisels gitu, yang nanti mereka akan berkontribusi juga di lab ini, karena kita juga punya lab untuk mendukung ya pengembangan teknologi 5G ini di Indonesia. Betul sekali, khusus ya Pak ya untuk pengembangan 5G. Nah, ngomong-ngomong soal lab khusus tentang 5G ini, tentu ada riset-riset dong ya Pak ya. Betul, sebelumnya. Boleh Bapak bahas sedikit tentang bagaimana riset-riset ini dilakukan? Iya, terima kasih. Jadi kita untuk mendukung pengembangan teknologi 5G di Indonesia itu kita mempunyai banyak kolaborasi kerjasama. Nah, pertama kerjasama untuk melakukan pengaturan atau pembuatan regulasi, ya tentunya dalam hal ini dengan pemerintah. Jadi kita menerapkan pentahelix, ya kan, ada pemerintah, ada akademisi, kemudian ada industri, ada media, ya, dan ada komunitas.
Nah, dengan industri kita bekerjasama untuk menyusun bagaimana regulasi 5G atau Open RAN ke depannya. Ya, jadi ada salah satu teknologi 5G namanya Open RAN yang akan dikembangkan ke depannya. Nah, dengan pemerintah, terus kemudian dengan industri, kita juga ke depan sudah berkoordinasi dan membahas beberapa kerjasama dengan industri, yaitu misalkan seperti PT Inti, kemudian dengan Pindad atau dengan perusahaan-perusahaan industri lain ya, untuk mengembangkan produk-produk lokal yang kita bisa integrasikan nanti di jaringan 5G ke depannya. Nah, dari industri kemudian kita bergerak ke akademisi juga, ya, tidak hanya Telkom University, kita juga bekerjasama dengan seluruh mitra kita, perguruan tinggi mitra di Indonesia bahkan di luar negeri. Nah, untuk melakukan banyak misalkan training, ada kolaborasi program dan lain-lainnya. Oke. Itu sih yang cukup lama prosesnya juga ya Pak? Cukup ya? lama sebenarnya ya. Berapa Kita sudah tahun kira-kira Pak? Ya, sebenarnya yang sudah kita jalankan sekarang itu untuk pengembangan teknologi 5G ini sudah setahun kemarin. Jadi sudah kita jalan dari setahun sebelumnya. Tetapi kita punya program 5 tahunan. Jadi 5 tahunan ini banyak ya programnya. Mulai dari pengembangan startup, terus kemudian tadi regulasi ada, terus pengembangan startup, riset, terus kemudian pengembangan produk, ya. Terus kemudian, dan kemudian ada beberapa pengembangan solusi-solusi yang lain ya, untuk 5G ini. Tentunya tidak ketinggalan juga kita berusaha untuk bagaimana bisa memberikan produk yang baru sehingga bisa menurunkan TCO, total cost of ownership, sehingga operator-operator bisa menekan biaya telekomunikasi dan itu digunakan untuk masyarakat gitu ya. Oke, baik ya. Luas ya ternyata harapannya jangkauannya ya Pak ya. Ya, nah, kalau untuk pengembangan 5G sendiri tentunya yang dilakukan sehingga Tellu ini menjadi kampus 5G pertama di Indonesia ini seperti apa Pak? Untuk pengembangan 5G ini jadi kita sudah melakukan riset dengan operator. Jadi kebetulan kita dipercaya oleh Kominfo untuk menjadi lab TIP, yaitu Lab Telkom Infra Project yang pertama di Asia Tenggara dan ke-14 di dunia. Wow. Nah, jadi lab ini memang kita akan fokuskan untuk bagaimana mengembangkan teknologi 5G, khususnya Open RAN di Indonesia. Nah, teknologi Open RAN ini diharapkan ya bisa mengurangi, menurunkan biaya itu tadi yang saya sampaikan, ya, menurunkan biaya dari operator. Nah, sehingga menurunkan juga mungkin pulsa ya dan sebagainya, sehingga meningkatkan penetrasi jaringan di masyarakat Indonesia, kemudian bisa meningkatkan perekonomian tentunya di belakang itu. Betul. Iya, iya. Emang sangat luas tadi ya Pak ya jangkauannya. Nah, tadi untuk proses pengembangan 5G di Tellu sendiri Pak, tahapan-tahapan yang dilaksanakan apa saja dan sudah berapa lama? Yang 1 tahun tadi kah atau dari sebelumnya atau seperti apa Pak? Nah, sebenarnya memang ada beberapa program, jadi tergantung programnya ya. Untuk program riset itu sudah kita mulai dari setahun yang kemarin, dan lab kita ini yang kita gunakan untuk riset ini langsung terhubung dengan operator secara langsung, secara live gitu. Jadi kita bisa melakukan riset tentang produk ya, yang produk-produk yang bisa digunakan atau dinikmati oleh masyarakat nantinya. Nah, terus kemudian selain dari riset dari lab, kita juga punya program-program kerjasama, misalkan pembangunan jaringan di 3T, daerah 3T, terdepan, tertinggal dan terpencil gitu ya. Nah, itu untuk meningkatkan bagaimana penetrasi dari jaringan untuk masyarakat Indonesia. Nah, jadi itu juga ada program yang terus berjalan dan bekerjasama dengan Kominfo dan Bakti. Terus kemudian program-program lainnya seperti pendirian startup, terus kemudian pembuatan produk-produk solusi itu akan terus dikembangkan sampai 5 tahun ke depan. Oh, baik. Iya, untuk 5G ini. Visioner ya memang ya. Insya Allah. Untuk benefitnya sendiri nih Pak bagi kampus Telkom tentunya. Betul, ya, yang akan didapatkan tuh untuk kerjasama ini apa saja Pak? Ya. Benefitnya, yang pertama kita bisa meningkatkan kemampuan dari akademisi kita, terus kemudian kita bisa mengembangkan teknologi, terus dengan industri kita bisa bekerja sama dan kita bisa membuat produk baru ya. Nah, tentunya dengan itu diharapkan benefit yang paling akhir ada di masyarakat sendiri, sehingga masyarakat bisa menikmati teknologi itu dengan biaya yang lebih murah. Oke,
Oke, ya. baik. Itu tadi tetap ya Pak Iya, ya, tetap menekan itu. kos juga Menekan ya, kos, ya. untuk masyarakat juga ya, tetap bisa merasakan sinyal yang bagus, Ya, tapi dengan betul. harga yang ada yang lebih murah. lebih Ya, murah. Baik. betul. Nah, kalau untuk di kampus sendiri nih Pak di Telyu, nantinya akan ada fasilitas-fasilitas tertentu kah? Ya. Apa saja Pak? Ya, jadi di kampus Telyu terus dikembangkan ya fasilitas-fasilitas untuk menunjang pengembangan 5G ini. Nah, kita punya beberapa set perangkat 5G dari vendor yang telah kita install dan terkoneksi dengan operator. Jadi itu kita bisa jadikan dasar atau perangkat utama untuk melakukan riset. Nah, terus kemudian fasilitas yang lain adalah fasilitas coworking space. Jadi kita punya tempat-tempat coworking untuk mitra ini bisa kolaborasi, ya kolaborasi misalnya dari industri, dari pemerintahan, kemudian dari vendor, itu bisa discuss di tempat kita dan kita fasilitasi agar meningkatkan inovasi tadi. Nah, fasilitas itu. Terus kemudian fasilitas yang lainnya tentunya tidak hanya itu, pasti dengan hasil-hasil regulasi atau keputusan dari pemerintah ya yang bisa digunakan untuk meningkatkan penetrasi 5G ke depannya di Indonesia. Jadi banyak sih fasilitasnya. Untuk support ya, Ya, Pak untuk ya? support itu operator dan pemerintah. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, untuk kontribusi dari kampus Telkom sendiri ini ya, untuk digital talent di Indonesia ini seperti apa Pak? Ya, jadi dengan adanya pengembangan teknologi 5G di Telkom University ini, jadi Telkom University ini terus ingin mendukung ya bagaimana kita mengembangkan digital talent di Indonesia dengan beberapa program tentunya, yaitu pertama kita membuat program spesifik dengan Kominfo yaitu Digital Talent Scholarship, tematik akademi untuk teknologi 5G. Nah, itu training untuk pengembangan training, modul training dan nanti bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia karena itu dibiayai sepenuhnya oleh Kominfo. Nah, terus kemudian kita juga mengembangkan talent-talent dan bekerjasama dengan mitra-mitra kampus lain, ya, tidak hanya di Telkom University tapi kampus lain untuk membuat program-program yang sama seperti itu juga. Dan kita juga bekerjasama dengan startup ya dari Jerman, ada namanya Techbros, untuk mengembangkan kurikulum ya tentang training 5G dan sertifikasinya. Jadi dengan itu diharapkan talent-talent digital ke depannya terus bisa bertumbuh ya dan terus bisa kita dapatkan kontribusinya untuk kembali lagi ke masyarakat. Gitu. Oke, baik. Nah, untuk harapan kedepannya nih dari Bapak sendiri pribadi mungkin atau teman-teman yang lainnya juga seperti apa nih Pak harapan kedepannya untuk Telyu menjadi kampus 5G ini? Ya. Jadi harapan saya untuk Telkom University, jadi kita berharap bisa dapat terus menunjang ya, membantu pemerintah dan operator dalam hal ini untuk mendukung teknologi-teknologi yang baru ke depannya ya, nggak hanya 5G aja, mungkin nanti ada 6G dan seterusnya ya, sehingga dengan kita bisa berkontribusi lebih bagi masyarakat kita, bagi pemerintahan ya, bagi industri, tentunya itu akan meningkatkan perekonomian. Nah, nanti pasti kita akan dorong ya untuk inovasi ini agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seluas-luasnya. Itu sih harapan kita biar kontribusi kita itu bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Amin, 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 amin ya Allah. Sungguh mulia ya ternyata ya. Amin, amin. Dari jaringan, tapi bisa menjaring juga ke seluruh masyarakat ya, yang luar biasa tentunya dan bisa bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin ya Pak ya. Intinya seperti itu. Amin, amin, amin. Bapak terima kasih untuk waktunya Pak Yuda, sehat dan bahagia selalu Bapak. Sama-sama, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti ya Pak ya. Oke, ya. Baik Telvision, itu dia obrolan bersama Bapak Yuda tentunya, dan nanti kita akan berjumpa lagi dalam Telyu News Highlight. Saya Amarinova pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.